Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis AHP dan CPLS dengan data kuesioner. Baik, untuk materi dilanjut dengan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu untuk latar belakangnya sendiri, di mana pemilihan mata kuliah itu memerlukan penilaian yang objektif, karena setiap mata kuliah itu memiliki tingkat minat, kesulitan, beban tugas, penjadwalan, dukungan pembelajaran, dan kualitas dosen yang berbeda-beda. Nah, metode AHP ini digunakan untuk menyusun prioritas secara terstruktur berdasarkan kriteria tersebut yang disebutkan. Kemudian penelitian ini juga melibatkan responden dari kelas C, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura yang sudah dinilai memiliki pengalaman langsung terhadap mata kuliah yang dianalisis. Dan untuk hasilnya itu diharapkan mampu memberikan dasar keputusan yang lebih terukur dalam menentukan prioritas mata kuliah. Baik, selanjutnya yaitu tujuan analisis. Sebelumnya, perkenalkan saya Husnul Khotimah di Menalam 3. Nah, tujuan dari analisis AHP ini menyangkut tiga hal. Yang pertama itu untuk menentukan bobot setiap kriteria. Jadi nantinya di setiap kriteria itu akan dijumlah berapa bobotnya dan digunakan untuk memprioritaskan mata kuliah yang paling penting. Lalu yang kedua untuk analisis prioritas alternatif mata kuliah. Karena mahasiswa sudah memperingkatkan sehingga mereka ini tahu mana sih mata kuliah yang penting dan kurang penting. Lalu yang terakhir untuk menyediakan dasar pengambilan keputusan. Nah, analisis ini juga membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan akademik mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang dilanjut dari saya yaitu metode. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analytical hierarchy proses AHP. Data diperoleh dari 34 responden. Kelas C, program studi agribisnis. Melalui kuesioner berisi penilaian numerik pada setiap kriteria dan alternatif. Hasil kuesioner diolah untuk menghasilkan bobot kriteria, bobot alternatif, dan perangkingan mata kuliah secara objektif. Baik, ini untuk hasil analisis kami. Dilanjut ke interpretasi. Untuk analisis menunjukkan variasi penilaian tiap mata kuliah pada 5 kriteria. Pada aspek minat bakat, KAK yaitu menjadi yang tertinggi di nilai 0,551 dan MK1 yang terendah dengan nilai 0,032. Dan untuk tingkat kesulitan MK1 berada yang paling sulit yaitu 0,540 sedangkan KAK paling mudah yaitu 0,029. Pada beban tugas perencanaan tertinggi yaitu 0,505 dan KAK terendah 0,032. Pada penjadwalan, MK2 paling baik yaitu 0,526 dan MSDM terendah dengan nilai 0,037. Pada pendukung, KAK unggul yaitu dengan nilai 0,542 dan selanjutnya ada nilai agent value yang dimana dengan nilai 6.350 hingga 6.597 menunjukkan proses berjalan benar. Namun CR dengan nilai 30% hingga 35% menandakan perlunya perbaikan karena konsistensi penilaian masih rendah. Dan untuk kesimpulannya sendiri yaitu analisis dengan metode AHP menunjukkan bahwa setiap mata kuliah memiliki prioritas berbeda berdasarkan 5 kriteria penilaian. KK menjadi paling unggul dalam aspek minat dan pendukung, sedangkan perencanaan memiliki beban tugas tertinggi. MK1 merupakan mata kuliah yang paling sulit, sementara MK2 paling baik dalam penjadwalan. Nilai agent value yang sesuai menunjukkan proses analisis berbagai berjalan dengan benar. Tetapi konsistensi rasio yang masih berkisar 30 hingga 35% menandakan perlunya perbaikan penilaian. Secara ringkas, hasil ini membantu menentukan prioritas mata kuliah secara lebih terstruktur bagi mahasiswa. Baik, dilanjut ke analisis SEM-PLS. Lanjut. Baik, di sini yaitu saya akan membacakan identitas artikel. Nah, untuk judul artikelnya yaitu Analysis of Factor Influencing Intention to a Stimora Digilip Application with User Satisfaction and as Intervening Variable. Penulis yaitu ada Amanda Dia Agustin dan Muhammad Anwar. Afiliasi penulis yaitu Universitas Indonesia Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nama jurnal Ya. Bandaru Journal of Library and Information Science. Volume and nomor volume 9 nomor 2 tahun terbit yaitu 2025 halaman 132 hingga 149. Untuk materi Itu di latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi ini mendorong perpustakaan beralih ke layanan digital yang mudah diakses. Nah, Kementerian Agama itu menghadirkan Murah Digilib untuk memenuhi kebutuhan akses koleksi keagamaan secara online. Keberhasilan aplikasi digital ini dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan penggunaan yang dapat mempengaruhi niat penggunaan. Nah, oleh karena itu,
perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna dalam penggunaan aplikasi Mora Digilib. Baik, untuk selanjutnya itu di tujuan analisis, di mana yang pertama itu menganalisis pengaruh kualitas sistem terhadap niat pengguna aplikasi Mora Digilib. Untuk yang kedua itu menganalisis pengaruh kualitas informasi terhadap niat penggunaan aplikasi Mora Digilib. Dan untuk yang ketiga itu menganalisis peran kepuasan pengguna dalam mendorong niat penggunaan aplikasi Mora Digilib. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hasil analisis. Nah, gambar berikut ini merupakan hasil output dari data SMPLS. Nah, di sebelah kanan itu merupakan data sebelum kami hapus indikatornya. Di sini kami menghapus satu indikator, yaitu pada indikator variabel pertama, karena nilainya itu 0,1, sedangkan ideal analisis SMPLS itu adalah 0,7 hingga 0,7 ke atas. Baik, dilanjut dari saya. Di sini yaitu untuk hasil PET koefisien, yang dimana hasil analisis dapat diketahui bahwa hanya satu hubungan yang tidak signifikan, yaitu pengaruh information quality terhadap intention to earn, karena nilai p-value sebesar 0,13 kurang dari lebih dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh hasil yang signifikan karena seluruh nilai p-value berada di bawah 0,05, yang berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap intention to earn. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hampir semua variabel dalam model memiliki pengaruh signifikan terhadap niat penggunaan, kecuali kualitas informasi yang tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap intention to us. Nah, ini adalah hasil uploading. Jika lihat di nilai p-value-nya itu sudah berwarna hijau, artinya kalau sudah berwarna hijau sudah memenuhi kriteria. Di sini kan nilainya itu 0,0. Itu karena nilai original simpelnya itu berada di atas 0,7. Tapi di sini pada beberapa indikator, pada satu indikator, yaitu pada indikator variabel kedua, nilai yang kita masukkan karena menurut kami 0,6 itu cukup dekat dengan 0,7. Tapi juga sudah kita ketahui bahwa variabel dengan nilai 0,4 sampai 0,6 itu merupakan variabel yang tetap bisa digunakan tapi perlu dipertimbangkan. Sedangkan 0,6 ini sudah mendekati 0,7 kami gunakan. Ternyata hasilnya pun sudah sesuai memenuhi kriteria p-value yaitu 0,00. Untuk selanjutnya itu di R-square, di mana nilai R-square menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Variabel intention to use memiliki nilai R-square sebesar 0,686, artinya 68,6%. Variabilitas intention to use dapat dijelaskan oleh variabel dalam model dan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Sedangkan user section memiliki nilai R-square sebesar 0,586 yang berarti 58,6%. Variabilitas kepuasan pengguna dapat dijelaskan oleh model. Dengan demikian, kedua nilai ini menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori cukup kuat dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya pada bagian konstruk reliability dan validity ini bisa kita lihat dua hal. Yang pertama itu CACR dan AFE. Nah, pada bagian CACR ini data pada setiap kriteria itu harus memiliki nilai lebih dari 0,7. Jika nilai CACR-nya itu lebih dari 0,7 berarti kriteria sudah memenuhi dan memiliki variabilitas yang baik. Sedangkan jika nilai AFE itu lebih kecil dari 0,5 itu berarti setiap kriteria itu sudah memenuhi nilai validitas. Baik, untuk yang selanjutnya itu diskriminan validity, di mana nilai HTMT menunjukkan validitas diskriminan antara konstruk batas nilai yang diterima adalah kurang dari 0,85 atau ketat atau kurang dari 0,90 atau umumnya digunakan. Berdasarkan output terdapat beberapa nilai HTMT yang melampaui batas, yaitu information quality, user satisfaction 0,935, intention to use, system quality 0,973, dan intention to use user satisfaction 0,954, di mana nilai tersebut melebihi batas yang direkomendasikan sehingga menunjukkan bahwa terdapat masalah pada validitas diskriminan antar konstruk tersebut. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu secara keseluruhan hasil analisis SMART-PLS menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan antar variabel dalam model terbukti signifikan, kecuali hubungan antara information quality terhadap intention to use yang memiliki value 0,314 sehingga tidak signifikan. Nilai R-square menunjukkan kemampuan prediksi model yang cukup kuat, yaitu 0,686 untuk intention to use dan 0,586 untuk user satisfaction. Seluruh indikator dinyatakan valid karena memiliki nilai user loading memenuhi standar. Namun hasil pengujian diskriminan validity melalui TMT menunjukkan beberapa nilai melebihi batas yang direkomendasikan, sehingga terdapat indikasi kurangnya pemisah konstruk secara ideal. Secara umum model dapat dikategorikan baik, namun aspek diskriminan validity perlu perhatian lebih lanjut. Baik, terima kasih. Sampai di sini saja presentasi kami untuk analisis SEM dan AHP. Baik, cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.